Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Widianto Saputra dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan mengerjakan uprak bahasa Indonesia cerpen Si Kancil yang Cerdik. Pada zaman dahulu, ada seorang kancil yang sedang berjalan-jalan di hutan. Saat kancil asik berjalan-jalan di tengah hutan, tiba-tiba ada bunyi di semak-semak. Si kancil pun bertanya, siapa itu? Dengan ketakutan. Lalu, tak ada jawaban sama sekali. Dan kancil ingin mulai berjalan lagi. Tapi saat kancil ingin mulai berjalan lagi, suara itu makin keras di semak-semak. Kancil pun menjadi semakin takut dan cemas. Lalu, kancil melihat ke sekitar, kanan, kiri, tidak ada sama sekali orang. Kancil pun tambah ketakutan. Lalu, Kancil bergegas berdiri dengan kepalanya yang pusing tertabak pohon. Sejenak Kancil terdiam. Saat Kancil mulai sedikit tenang, tiba-tiba semak-semak depan pohonnya yang baru saja Kancil tabrak bergerak dan Kancil mulai panik dan takut. Kancil diam di sudut pohon sambil melihat ke arah semak-semak tersebut. Di balik semak tersebut ada suara "Au!" Ternyata kerbau. Semakin panik, Kancil mendengar suara tersebut. Badannya bergetar, kupingnya menguncup, dan keluarlah keringat dingin di sekucur tubuhnya. Tiba-tiba, kerbau mengejutkan dia dengan cara melompat dari balik semak-semak yang bergerak tadi. Ternyata itu suara kerbau. Kancil kaget sampai nafasnya teratur. "Is, ternyata kamu kerbau. Terkejut aku," kata Kancil kesal. "Hihihi, kenapa kamu lari?" kata kerbau. "Aku memang suka berlari, agar badan sehat." "Nah, kamu kenapa ikuti aku terus?" kata Kancil. "Tidak, aku tidak mengikuti kamu," kata kerbau. Apa yang kamu mau kerbau?" kata Kancil. "Nah, sekarang aku ingin kamu menjadi pengikutku. Yang pertama Kancil," kata kerbau mengejek Kancil. "Hah? Pengikutmu? Pengikutmu? Ya, waktu itu kamu sudah menolong aku dan aku ingin membalas budi kepada kamu. Sebagai gantinya, aku ingin melindungi kamu Kancil," ucap kerbau sambil tertawa. "Sekarang kau tak perlu bimbang atas keselamatan kau Kancil. Semua binatang di hutan ini tak berani ganggu kamu lagi, selagi aku si Raja Rimba." Aku selamat," kata kerbau tertawa. Wahaha. Tiba-tiba, saat kerbau memanggil Kancil, Kancil menghilang. Lalu kerbau memanggil-manggil, "Kancil, Kancil." Kerbau bingung, Kancil pergi kemana? Ternyata, Kancil pergi berlari dari kerbau karena Kancil malas mendengar omong kosong kerbau. Raja Rimba katanya, kata Kancil. Lalu Kancil berjalan sedikit ke arah danau untuk berjalan-jalan di sana. Tiba-tiba, ia melihat sebuah pohon rambutan di seberang danau yang rimbun buahnya. Kancil ngiler lihat buah rambutan yang banyak tersebut. Tapi Kancil bingung untuk menuju ke seberang danau tersebut. Lalu ia punya ide dan Kancil memanggil buaya. "Buaya, buaya," kata Kancil. Tapi buaya tak kunjung datang. Karena Kancil cerdik, ia loncat ke satu batu yang dekat sekali dengan air danau. Lalu tiba-tiba buaya mengejutkan Kancil dari dasar air. "Wah," kata buaya, sambil lompat ke atas daratan ingin melahap. Lalu Kancil kaget dan melompat mundur. "Berani kamu datang ke sini Kancil? Mau aku santap ya kau," kata buaya sambil membuka mulut. Tunggu, jangan marah-marah. Aku datang karena membawa perintah dari Raja Sulaiman," kata Kancil yang cerdik. "Hah? Raja Sulaiman?" kata buaya kaget. "Raja Sulaiman suruh aku jemput semua penghuni hutan untuk pesta," kata Kancil. "Pesta?" kata buaya. Tiba-tiba, para buaya yang berada di dalam air keluar semua. Mereka bersorak kesenangan karena akan ada pesta. Semua buaya heboh. "Iya, pesta. Ada kambing, ada kerbau, ada rusa, ada lembu, Kancil." Nggak ada Kancil, nggak ada," kata Kancil. "Wah, enaknya. Aku mau kambing," kata buaya kedua. "Wah, aku mau kerbau," kata buaya ketiga. Orang ada nggak?"
kata buaya keempat. Ada, Raja Sulaiman, kata kancil. Suka tak kau, kata kancil ke buaya keempat. Ya nggak apa-apa lah, kata buaya keempat yang sedikit sedih. Lalu buaya pertama menyuruh teman-temannya untuk berkumpul sejenak. Kancil, kita semua ingin ikut ke pesta Raja Sulaiman, kata para buaya yang sangat senang itu. Hahaha, bagus. Kalau ingin pergi, biar aku hitung jumlah kalian semua, kata kancil yang cerdik. Lalu, saat kancil mendekat ke ujung danau untuk menaiki para buaya, tiba-tiba kancil disamperin salah satu buaya. Itu membuat kancil sedikit takut dan panik. Gimana caranya kami tahu kalau tidak menipu kami? Ujar salah satu buaya yang tidak percaya oleh kata-kata si kancil. Perintah Raja Sulaiman, jangan dibantah, paham? Kata buaya yang lain. Cepatlah, kalian baris. Aku ingin hitung berapa jumlah kalian. Kalau kalian nggak baris, gimana? Aku ingin hitung jumlah kalian, kata si kancil. Bener juga tuh, kata buaya pertama. Lalu buaya tersebut menyuruh pasukannya untuk berbaris. Oke kancil, hitung ada berapa kami ini, kata buaya. Oke, sekarang kalian semua sudah berbaris. Waktunya untuk menghitung kalian, kata si kancil. Gak usah kancil. Nanti kami merepotkan kamu saja. Biar aku yang hitung, kata buaya yang lain. Tapi buaya tersebut lama sekali menghitungnya dan ia juga tak hafal urutan angka. Saking gak bisa menghitung, saat ditanya kawannya buaya dia cuma bilang banyak. Lalu si kancil bingung. Dan sebagaimana, nggak pandai ya kau berhitung. Sini biar aku saja yang menghitung. Kamu sekarang kau berbarislah, kata si kancil. Udah, jangan pada ribut kalian. Kapan dan di mana pesta tersebut, kata salah satu buaya. Minggu depan di istana Raja Sulaiman. Mau tanya apa lagi? Si kancil. Harus pakai apa? Kata buaya. Lalu salah satu temannya, buaya bilang, udahlah, cepat kita hitung kancil. Lalu si kancil mulai melompat di atas kepala para buaya untuk menyeberang danau tersebut sambil berhitung. Saking senangnya, kancil bisa naik ke atas kepala buaya. Kancil ketok kepala buaya dengan kakinya. Gak lama setelah meloncati para kepala buaya, si kancil sampailah di seberang danau sampai melihat semua rambutan di pohon tersebut. Ada berapa kami kancil? Kata buaya. Semuanya ada 6 ekor buaya yang gagah perkasa dan akan aku kasih tahu ke Raja Sulaiman kalau kalian semua akan datang, kata si kancil dengan gembira. Semua buaya bersorak senang. Hui. Aku pergi dulu, kata kancil. Sang kancil memang baik, kata buaya. Lalu tiba-tiba ada tupai yang meloncati para kepala buaya tersebut. Kami semua dijemput kancil untuk pesta Raja Sulaiman minggu depan, kata buaya ke tupai sambil mengejek. Oh, pesta itu bukannya minggu lalu, tapi pesta itu. Lalu tiba-tiba ada tupai yang meloncati para kepala buaya tersebut. Kami semua dijemput kancil untuk ke pesta Raja Sulaiman minggu depan dong, kata buaya ke tupai sambil mengejek dan tertawa. Oh, itu pesta bukan minggu depan, tapi minggu lalu, kata si tupai dengan tersenyum. Hah, minggu lalu, kata para buaya dengan raut muka yang kaget. Lalu tiba-tiba kancil bilang kepada para buaya dari atas daratan, kalian semua kena tipu, kata kancil. Hah, kurang ajar kau kancil, kata buaya. Awas kau kancil, suatu hari nanti kau akan aku santap kancil, kata buaya. Nah, makan aja boleh. Aku mah mau makan rambutan, kata kancil dengan sombong. Kancil berlari kesenangan dan gembira karena akhirnya dia bisa makan rambutan yang ia inginkan dari tadi. Semua buaya ribut di danau karena ulah kancil. Mereka menyalahkan salah satu sama lain dan beberapa buaya sedih
Dan akhirnya kancil bisa memakan rambutan dengan senang. Pesan moral dari cerita tersebut adalah ketika kita dihadapi suatu masalah, selesaikan dengan akal dan pikiran. Kita jangan berlarut-larut dipancing oleh emosi. Karena setiap ada masalah, tapi ada jalan keluarnya. Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.